Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang asam dan basa. Asam umumnya kita bisa merasakannya dengan rasanya yang masam. Kemudian sifat lainnya adalah bersifat korosif. Kemudian derajat keasaman yang dinyatakan dengan pH nilainya kurang dari 7. Kemudian di dalam air asam akan melepaskan ion H+. Kemudian asam juga dapat menghantarkan listrik. Sementara untuk basa, rasanya seperti sabun, yaitu agak pahit. Kemudian bersifat kaustik. Kemudian derajat keasamannya atau pH-nya di atas 7. Kemudian di dalam air, larutan basa ini akan melepaskan ion OH- dan juga dapat menghantarkan listrik. Ada beberapa bahan makanan dan minuman yang bersifat asam. Di gambar ini kita bisa melihat beberapa bahan makanan dan minuman yang bersifat asam. Seperti di sini yang bersifat asam, minuman-minuman bersoda. Kemudian di sini ada lagi minuman anggur, cuka, kemudian coklat, keju, dan sebagainya. Kemudian untuk yang asam ini kita lihat pH-nya di bawah 7, yaitu pH 6, 5, 4, 3, dan ada lagi sampai batas 0. Ditandai dengan warna merah. Kemudian untuk pH 7 dapat kita temukan di beberapa jenis air, seperti air minum, kemudian air keran, air sungai, dan sebagainya. pH-nya 7 bersifat netral, sering ditandai dengan warna hijau. Kemudian di atas 7, ini warnanya berwarna biru, ini adalah pH basa, bersifat alkali. Contohnya beberapa jenis buah-buahan dan minuman tertentu. Untuk menentukan keasaman ataupun kebasaan, maka kita memerlukan suatu pendeteksi, di mana pendeteksi keasaman dan kebasaan adalah berupa indikator asam basa. Nah, di sini kita perlu tahu beberapa indikator asam basa yang sering dipakai di dalam kehidupan. Yang pertama adalah indikator kertas lakmus. Indikator ini ada dua jenis, yaitu lakmus merah dan lakmus biru. Kertas lakmus ini bila mana dicelupkan ke dalam asam, maka kertas lakmus tersebut akan menunjukkan warna merah. Kemudian ketika dicelupkan ke dalam basa, maka kertas lakmus tersebut akan menunjukkan warna biru. Nah, sini pada kolom tabel kita bisa melihat sebelum dicelupkan kertas lakmusnya berwarna merah, setelah dicelupkan berwarna biru, maka berarti larutan tersebut bersifat basa. Kemudian ketika kertas lakmusnya sebelum dicelupkan berwarna merah, kemudian setelah dicelupkan tetap berwarna merah, maka jenis larutan adalah netral atau mungkin juga asam. Nah, kemudian ketika kertas lakmus yang awalnya biru sebelum dicelupkan, kemudian setelah dicelupkan berwarna merah, maka sudah pasti larutan tersebut akan bersifat asam. Kemudian untuk lakmus biru, ketika sebelum dicelupkan berwarna biru, maka ketika setelah dicelupkan tetap berwarna biru, maka larutan tersebut boleh jadi bersifat netral ataupun basa. Nah, ini contoh beberapa kertas lakmus yang telah dicelupkan ke dalam larutan asam, menunjukkan warna kertas lakmus merah. Kemudian untuk yang larutan netral, maka kertas lakmus biru tetap berwarna biru, sementara kertas lakmus merah tetap berwarna merah. Sementara untuk larutan basa, semua kertas lakmus akan menunjukkan warna biru. Selanjutnya adalah indikator kertas universal. Indikator ini memiliki skala pH dari 0 sampai dengan 14 dan pada setiap pH memiliki warna-warna tertentu. Mulai dari merah, kemudian orange, coklat, kuning, kemudian posisi netral hijau, kemudian mengarah ke basa
berwarna biru sampai ungu. Nah, indikator kertas universal ini ada yang berupa gulungan kertas, ada juga yang berupa satuan potongan, yang kemudian nanti setelah dicelupkan ke dalam larutan sampel, maka warna-warna yang ditunjukkan oleh potongan indikator universal ini dapat dicocokkan ke warna-warna yang terdapat di kotak dari indikator tersebut. Di mana di sini setiap pH memiliki variasi warna tertentu. Indikator berikutnya adalah indikator cairan. Di sini kita mengambil beberapa contoh yang umum, seperti yang pertama adalah phenolphthalein atau PP dengan trayek pH 8,3 sampai dengan 10 dengan perubahan warna di bawah pH 8,3 sampai dengan 8,3 tidak berwarna. Kemudian di atas pH 10 menunjukkan warna merah. Kemudian yang kedua adalah indikator Brom-Thymol Blue atau BTB. Memiliki trayek pH 6 sampai 7,6. Di mana sampai dengan pH 6 itu akan menunjukkan warna kuning. Kemudian pH 7,6 ke atas menunjukkan warna biru. Ini berarti bahwa antara pH 6,0 sampai dengan 7,6 akan menunjukkan warna antara kuning dengan biru, yaitu hijau. Kemudian yang ketiga adalah metil merah atau MM dengan trayek pH 4,2 sampai 6,3. Di mana pada pH sampai dengan 4,2 akan menunjukkan warna merah. Kemudian di atas pH 6,3 akan menunjukkan warna kuning. Nah, berarti antara pH 4,2 sampai dengan 6,3 akan menunjukkan warna orange. Kemudian yang keempat, methyl orange atau MO dengan trayek pH antara 3,1 sampai dengan 4,2. Di mana warna indikator tersebut sampai dengan pH 3,1 akan menunjukkan warna merah. Sementara di atas pH 4,2 akan menunjukkan warna kuning. Berarti antara pH 3,1 sampai 4,2 akan menunjukkan warna orange. Nah, di sini kita lihat hasil percobaan warna-warna dari indikator phenolphthalein sampai dengan pH di bawah 9 menunjukkan warna pink, sementara pH 10 ke atas ini akan menunjukkan warna merah. Kemudian Brom-Thymol biru pada suatu percobaan, ini sekitar pH 5, menunjukkan warna kuning. Kemudian pH 7, menunjukkan warna agak hijau. Kemudian pH 9, ini menunjukkan warna biru. Berikutnya, kita melihat di sini hasil percobaan terhadap indikator metil merah. Pada pH 5 ke bawah, indikator menunjukkan warna merah. Kemudian sekitar pH 5 atau 6 menunjukkan warna agak orange. Nah, kemudian pH 7 ke atas sudah menunjukkan warna kuning. Beberapa indikator cairan lainnya juga sering digunakan dan indikator-indikator tersebut memiliki trayek pH yang berbeda-beda. Ini dapat kita lihat di sini. Beberapa indikator dengan trayek pH-nya yang menunjukkan perubahan warna masing-masing. Untuk penggunaan umum, kita juga dapat membuat indikator-indikator dari bahan alam. Seperti di sini menggunakan kubis ungu, kemudian menggunakan bunga mawar, bunga sepatu, ataupun kunyit. Di mana untuk membuatnya, kita dapat menumbuk atau menghancurkan bahan alam tersebut, kemudian mengekstraknya, misalkan dengan alkohol. Kemudian hasil ekstrak ataupun saringan kita dapat buat berupa indikator berwujud kertas ataupun juga masih dalam bentuk cairan. Nah, di sini indikator-indikator dari bahan alam tersebut akan mengalami perubahan warna dalam suasana asam, netral ataupun suasana basa. Sebagai contoh di sini kol ungu di dalam asam akan menunjukkan warna merah muda,
sementara di dalam basa akan menunjukkan warna biru muda. Sementara untuk suasana netral akan berwarna biru tua. Untuk penentuan keasaman ataupun kebasaan dan menentukan nilai pH secara lebih akurat, maka kita dapat menggunakan peralatan elektronik berupa pH meter. Di sini tampak beberapa model dari pH meter yang bisa diperoleh di pasaran bebas. Peralatan elektronik berupa pH meter ini dapat beroperasi menggunakan baterai ataupun menggunakan listrik. Setelah kita mengenal beberapa jenis indikator yang dipakai untuk menentukan keasaman atau kebasaan, maka untuk berikutnya marilah kita mencoba untuk menentukan derajat keasaman atau pH dari sampel melalui soal berikut ini. Nah, di sini ada soal, perhatikan data uji pH dari dua buah air limbah, yaitu limbah 1 dan limbah 2. Pada limbah 1, kita ambil beberapa tetes cairan, kemudian kita tetesi dengan indikator metil merah. Kita dapati bahwa warna indikatornya adalah merah. Kemudian kita ambil lagi beberapa tetes dari limbah 1, kita teteskan dengan indikator bromtimol biru. Nah, kita dapati ternyata warna indikatornya berwarna kuning. Kemudian masih dari limbah 1 kita ambil beberapa tetes lagi, kemudian kita teteskan dengan indikator fenoftalen. Kita dapati warna indikatornya tidak berwarna. Nah, di sini kita diberikan trayek pH dari metil merah, sekian trayek pH-nya dengan perubahan warnanya ini. Kemudian bromtimol biru, trayek pH-nya ini dengan perubahan warnanya ini. Kemudian indikator fenoftalen dengan trayek pH sekian, perubahan warnanya sekian. Kemudian untuk limbah 2, kita ambil juga beberapa tetes dari limbah 2. Kemudian kita teteskan dengan indikator metil merah, menghasilkan warna dari indikator berwarna kuning. Kemudian kita ambil lagi beberapa tetes dari limbah untuk diteteskan dengan indikator bromtimol biru. Kita dapati warna dari indikator berwarna biru. Kemudian masih dari limbah 2, kita ambil beberapa tetes, kemudian kita tetesi dengan indikator fenoftalen, dan kita dapati indikator menunjukkan warna merah. Maka di sini permintaannya adalah tentukan pH dari limbah 1 dan limbah 2. Kita tentukan jawabannya menggunakan garis bilangan, di mana di sini adalah angka-angka pH yang akan kita pakai nanti. Untuk limbah 1, ketika sampel limbahnya ditetesi oleh indikator metil merah, ternyata indikatornya menunjukkan warna merah. Berarti di sini pH-nya di bawah 4,2. Panahnya mengarah ke sebelah kiri 4,2, yang berarti di bawah 4,2. Kemudian berikutnya, ketika ditetesi oleh bromtimol biru, indikator menunjukkan warna kuning. Berarti di sini kuning, berarti pH-nya di bawah 6,0. Berarti arah panah menuju ke kiri, di bawah 6,0. Kemudian ketika ditetesi oleh indikator fenoftalen, indikator fenoftalen tidak berwarna, berarti pH daripada limbah 1 berdasarkan indikator fenoftalen, maka pH-nya di bawah 8,3. Berarti arah panah akan mengarah ke kiri. Nah, berdasarkan dari ketiga indikator yang digunakan, maka kita dapat menarik kesimpulan bahwa pH untuk limbah 1 itu terletak di bawah pH 4,2. Selanjutnya, kita menuju ke limbah 2. Masih menggunakan garis bilangan sesuai dengan angka-angka pH yang tertera di trayek di sini. Di sini untuk limbah 2, ketika ditetesi dengan metil merah, warna dari indikator adalah kuning. Berarti pH sampel dari limbah 2 berada di atas 6,3. Berarti di sini arah panah menuju ke kanan. Selanjutnya, ketika limbah 2 ditetesi oleh indikator bromtimol biru,
menghasilkan warna indikator berwarna biru. Berarti di sini sesuai dengan trayek perubahan warna biru itu menunjukkan pH limbah 2 berada di atas 7,6. Berarti di sini arah panah menuju ke kanan. Kemudian masih di limbah 2, ketika ditetesi oleh phenolphthalein, indikator menunjukkan warna merah. Nah, sesuai dengan trayek pH di sini berwarna merah, berarti pH limbah 2 berada di atas 10. Berarti di sini arah panah menuju ke kanan. Sesuai dari garis panah yang diperlihatkan di garis bilangan ini, maka kita dapati bahwa pH untuk limbah 2 terletak di atas pH 10. Nah, jadi kita dapati bahwa pH limbah 1 terletak di bawah pH 4,2, sementara limbah 2 pH-nya di atas 10. Untuk soal berikutnya akan kita coba selesaikan sebagaimana soal berikut ini. Di sini suatu sampel akan ditentukan pH-nya dengan menggunakan 3 indikator. Ketika sampel diteteskan dengan indikator metil merah, maka indikator menunjukkan warna kuning. Kemudian sampel yang sama kita ambil lagi, kemudian diteteskan dengan indikator metil orange, indikator menunjukkan warna kuning. Kemudian masih dengan sampel yang sama kita ambil lagi, kita teteskan dengan phenolphthalein, ternyata indikator menunjukkan tidak berwarna. Nah, dari hasil uji dengan ketiga indikator tersebut, maka bagaimanakah perkiraan pH sampel tersebut? Nah, di sini kita selesaikan menggunakan garis bilangan dengan angka pH sesuai dengan yang tertera pada trayek pH di sini. Nah, ketika sampel diuji dengan indikator metil merah, indikator menunjukkan warna kuning, berarti pH sampel di atas 6,3. Dengan demikian, arah panah menuju ke arah kanan, berarti pH di atas 6,3. Kemudian ketika sampel diteteskan dengan metil orange, maka indikator menunjukkan warna kuning. Ini berarti bahwa pH sampel terletak di sekitar pH 4 ke atas. Kemudian ketika sampel diteteskan dengan indikator phenolphthalein, maka indikator tidak berwarna. Ini menunjukkan bahwa pH sampel terletak di bawah pH 8,3. Arah panah menuju ke kiri. Nah, berdasarkan hasil pengujian dengan ketiga indikator tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa pH sampel terletak antara 6,3 dengan 8,3. Demikian dua contoh soal bagaimana kita menentukan pH suatu sampel menggunakan beberapa indikator dengan trayek pH yang telah kita ketahui. Semoga penjelasan ini dapat dipahami dan dapat menambah pengetahuan tentang manfaat indikator. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.